Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan diskusi dan pendalaman kita tentang a'malul qulub, amalan-amalan hati. Alangkah pentingnya kolbu ini, hati ini, karena jika rusak dia, rusak seluruh badan. Kalau baik dia, benar dia, maka benar dan baik seluruh badan. Maka marilah kita cermati apa saja amalan-amalan hati yang paling utama. Yang kemarin sudah kita bahas tentang ikhlas, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang ikhlas yang sangat penting dan mendasar ini. Silahkan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam subbab al-amru bil ikhlas, yaitu perintah-perintah yang berkaitan dengan ikhlas. Di pertemuan terdahulu kita sudah membahas perintah-perintah dalam Alkitab, yaitu dalam Al-Quran yang dibawakan oleh penulis, dan kita akan masuk di subbab berikutnya, yaitu perintah-perintah ikhlas fi sunnati nabawiyah, dalam sunnah nabawiyah. Qala musannif hafidhahullahu ta'ala laqad bayyana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahmiyatal ikhlasi wasidqi fi niyat. Nabi menjelaskan tentang pentingnya ikhlas dan jujur dalam niat. Wa ja'ala madarul a'mali alaihima, dan Nabi menjadikan poros atau pusat dari amal-amal itu ada pada ikhlas dan sidqu fil niat, pada ikhlas dan jujurnya niat. Fa'an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sebagaimana yang disampaikan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dari niat, dan setiap orang itu akan dibalas dan mendapatkan balasan sebagaimana niatnya. Wa hadzal hadisu min ahamil ahadisin nabawiyah. Hadis tersebut termasuk hadis yang paling penting dari hadis-hadis Nabi. Li istimalihi ala qaidati syariatin tadkhulu kullal ibadat. Karena cakupannya itu dia mencakup kaidah-kaidah syariah yang itu masuk dalam setiap ibadah. Jadi hadis tersebut itu mencakup pada seluruh ibadah kita. Itu berkaitan dengan kaidah syariah. Wala yustasna minha syai'un, dan tidak dikecualikan. Jadi semua ibadah kita itu pasti akan berkaitan dengan itu, dengan persoalan ikhlas ini. Fasolatu wasiyamu wal jihadu wal hajju was sadaqah wa ghairuha minal ibadat. Apakah sholat, puasa, jihad, haji, sedekah, dan lainnya dari ibadah-ibadah itu pasti tidak lepas dari persoalan niat. Kulluha muhtajatun ila niyatis shalihah. Semua ibadah itu butuh pada niat yang soleh, niat yang benar. Wal ikhlasu fil amal, dan ikhlas dalam amal. Walam yaktafi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi bayani hadhil qaidah linnas. Dan beliau tidak hanya berhenti pada penjelasan tentang kaidah ini saja. Wa anna madarul amali ala niat, bahwasanya poros amal itu ada pada niat. Bal, akan tetapi, bahkan dzakara jumlatan minal amal, beliau juga sebutkan beberapa amal untuk menjelaskan tentang pentingnya niat ini. Wa khasa ala tashihi niyati fiha, dan beliau mendorong untuk kita itu memperbaiki, mensahihkan niat dalam ibadah-ibadah tersebut. Li ahmiyatiha, karena apa? Pentingnya niat, persoalan niat ini. Wa min tilkal amal, di antara amal-amal yang beliau sebutkan yang untuk menunjukkan betapa pentingnya niat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, at-tauhid, yaitu tauhid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma qala abdun, tidaklah seorang hamba itu dia berkata la ilaha illallah qattu mukhlisan,
tidaklah seorang hamba itu berkata atau mengucapkan la ilaha illallah saja, tapi dia ikhlas, illa kecuali futihat lahu abwabus sama, akan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Seorang hamba yang dia mengucapkan la ilaha illallah saja tapi dia ikhlas, maka akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Hatta tufdi ilal ars, sampai dia itu kemudian menjangkau ke ars. Ma ijtanaba al kabairo, selama dia itu menjauhi dosa-dosa besar. Jadi seorang hamba bahwa dia sekedar mengucap la ilaha illallah tapi itu diucapkan dengan ikhlas. Dan kita ingat ya, kita review lagi bahwa kalau kita mengatakan ikhlas itu maknanya adalah ifradul haqi subhanahu bil qasdi fit ta'at, yaitu menunggalkan tujuan ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunggalkan, mentauhidkan ketaatan kita semata-mata ditujukan untuk memenuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Karena itu ketika dikatakan di sini maqala abdun la ilaha illallah qad, tapi dia apa? Mukhlison. Maka ketika dia mengatakan la ilaha illallah itu semata-mata ditujukan untuk memenuhi hak Allah, maka akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit sampai dia itu sampai ke ars, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian yang berikutnya, khuruju ilal masajid, keluar menuju masjid. Kata Rasulullah SAW, sholatur rajuli fil jamaah tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsatan wa isrina dhi'fan. Sholatnya seseorang dalam jamaah, yaitu sholat berjamaah, maka dia akan dilipat gandakan sholatnya itu dibandingkan dengan sholat di rumahnya sendiri atau di pasarnya sebanyak berapa? 25 lipat, 25 kali lipat. Wadhalika annahu idza tawaddo'a fa ahsanal wudu'a. Dan demikian juga ketika dia berwudu dan memperbagus atau menyempurnakan wudunya. Summa kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar menuju masjid, la yukhrijuhu illa sholatu. Dia tidak keluar dari rumahnya kecuali memang tujuannya untuk sholat. Maka lam yahtu khatwatan, tidaklah dia melangkahkan satu saja langkah, illa kecuali rufi'at lahu biha darajatun, diangkat baginya dengan langkahnya itu 1 derajat. Dia keluar dari masjid, dia wudu, memperbagus wudunya, wudu yang sempurna, kemudian dia keluar memang tujuannya untuk sholat menuju masjid, maka dengan niat itu tidaklah dia melangkah kecuali Allah angkat derajatnya. 1 langkah 1 derajat diangkat. Berarti makin banyak langkahnya makin ya, makin banyak pahalanya ya. Masya Allah. Wa khuta'an hubiha khoti'atun, dan digugurkan darinya dengan langkah itu apa? 1 kesalahan. 1 langkah 1 kesalahan gugur, 1 derajat diangkat. Ini keutamaannya. Fa'idas sholla lam tazalil malaikatu tusolli alaihi madama fi musallahu. Maka ketika dia sholat, malaikat itu senantiasa tusolli, itu bermakna tad'u lahu, mendoakan. Jadi kalau malaikat tusolli, bersolawat, itu maknanya adalah tad'u lahu, mendoakan, memohonkan ampunan pada orang itu selama dia di tempat sholatnya. Selama dia di tempat sholatnya itu. Apa doanya? Allahumma sholli alaih, ya Allah, sholli alaih maksudnya Allahumma ghafir lahu, ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah, sayangilah dia. Wala yazalu ahadukum fi sholatin ma intadoro as-sholata. Maka orang itu akan terhitung dia itu sholat selama dia menunggu sholatnya itu. Jadi dia sholat ke masjid, dia sholat masjid di awal waktu, dia kemudian misalnya tahiyat masjid, kemudian dia duduk menunggu. Nah, dia selama menunggu itu sudah terhitung. Atau dia misalnya dari maghrib menuju isya, dia tidak pulang tapi dia itikaf menunggu waktu isya di sana. Maka selama dia menunggu itu dengan niat yang ikhlas tadi, dia akan terhitung dia sholat. Maka di sini ada beberapa catatan.
ketika dikatakan tadi ketika faidas sholah, ketika orang itu sholat, lam tazalil malaikat tusolli alaihi, maka malaikat senantiasa mendoakan, maka sholat yang dimaksud di sini adalah sholat yang sempurna. Dikatakan ya, sholatan tamatan, sholat yang sempurna. Li'anahu qala Rasulullah SAW lil musi'i sholatihi, karena Rasul berkata kepada orang yang sholatnya buruk, irji fasolli fa innaka lam tusolli, kembalilah kamu sholat lagi karena kamu belum sholat. Maka orang yang malaikat senantiasa memohonkan ampun ketika dia sholat, syaratnya sholatnya itu sholat yang sempurna. Ya, jadi bukan yang ekspres. Iya, berapa detik selesai itu. Itu. Jadi catatan di sini faidas sholat lam tazal al malaikatu tusolli alaihi, maka sholatnya itu adalah sholat yang sempurna. Kemudian ketika disebutkan Allahumma sholli alaih, misalnya malaikat mendoakan, kita akan sering mendengar itu sholli. Itu maksudnya apa? Kan innallaha wa malaikatahu yusollu ala nabi. Allah bersolawat pada nabi, malaikat bersolawat, kita juga bersolawat. Apa bedanya? Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, beliau katakan shollu ala Muhammad inna sholata minallah. Kalau sholawatnya itu dari Allah bermakna rahmah, bermakna rahmah, kasih sayang dari Allah. Inna minal malaikat, jika dari malaikat, maka al istighfar, itu permohonan ampun dari malaikat untuk Rasulullah. Inna minal adamin, kalau dari adamin yaitu kita semua, itu bermakna ad-doa, yaitu doa. Kita mendoakan Rasul SAW. Terus ada orang-orang, loh kok doa nih Rasul? Emang Rasul butuh doa kita? Nah, ini bentuk kecintaan. Bentuk kecintaan dan wujud dari kecondongan ya, kecondongan kita kepada Rasul, ya kita mendoakan orang yang kita cintai. Dan nanti kalau satu kali bersolawat, maka Rasul akan mendoakan kita 10 kali itu ya. Artinya dan itu juga kepentingan kita, bukan kepentingan Rasul. Ya seperti juga siapa yang menolong Allah itu, man intan surullaha yang surukum. Itu kan suka jadi dalihnya orang, oh Tuhan tidak perlu dibela. Loh, Allah itu memang maha besar, tidak butuh dibela. Kita yang butuh membela, karena apa? Kata Allah, intan surullah yang suruh. Kalau kalian tuh menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Kita butuh pertolongan Allah, karena itu kita menolong Allah. Dan menolong Allah itu bukan menolong zatnya Allah, tapi kita menolong dinullah, menolong Rasulullah. Karena itu yang dijelaskan para mufassirin dalam tafsir beliau. Kita lanjut. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah asyam, yaitu saum. Yang tadi itu syawahidnya di mana? Yaitu ketika seorang itu yang sholat tadi, ketika dia keluar dari rumah, memang niatnya sholat. Dia niatnya sholat, maka dia mendapatkan keutamaan tadi itu selama dia itu ikhlas, melakukannya ikhlas. Termasuk dia menunggu saja, itu terhitung sebagai sholat karena niatnya yang benar tadi itu. Ini pentingnya niat yang lurus. Kemudian siam, puasa. Qala sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan dia beriman, kemudian dia mengharap pahala dari Allah. Ihtisab itu dia benar-benar mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang qasdu fi taatihi lillahi taala. Jadi tujuan ketaatannya itu memang lillah, untuk Allah. Maka dengan itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang terdahulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Siapa yang dia berpuasa satu hari saja fi sabilillah. Fi sabilillah berarti qasdu fi taatihi lillah. Tujuan ketaatannya itu berarti untuk Allah. Bukan li like, bukan untuk li like atau li subscribe misalnya. Atau bukan untuk sehat, biasanya wah aku pengen langsing, pengen sehat, nah, terus tak poso. Padahal itu sebenarnya bonus ya. Ya itu bonus saja. Jangan jadikan utamanya, itu bonus. Lillah, kalau sehat ya ini bonus dari Allah. Maka siapa yang berpuasa satu hari saja fisabilillah, maka Allah jauhkan wajah orang itu dari api neraka sejauh apa? Sabi'ina kharifan, yaitu 70 tahun. Itu jauh sekali.
Berarti bukan hanya wajahnya, terus wah nek wajahnya terus sikile cedak, berarti kan itu penggambaran dari keseluruhan. Apa itu istilahnya kalau majas itu, Pak? Yang sedikit tapi totem proparte. Bukan. Pas prototo kalau itu sebagian untuk menggambarkan keseluruhan. Nah, ini kan sebagian wajah ini itu representasi. Kelihatan batang hidungmu itu bukan hanya batang hidungnya ya, seluruh fisiknya ya. Nah, ini dalam magetan batang itu horor sekali kalau cuma batang hidungnya. Masya Allah, jadi luar biasa Rasulullah SAW. Kemudian dia mulai itu salat malam. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan bahtisaban. Ini samanya, sawahidnya sama, yaitu ketika dia tuh salat malam pada bulan Ramadan dalam keadaan beriman, dia mengharap ridho pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan berikutnya as-shadaqah, sedekah. Wa dzakarallahu fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, 7 kelompok orang yang Allah akan naungi dia di naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah saja. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang dia itu tumbuh di atas ketaatan beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa rajulun qalbuhu muta'allakun fi masajid, mu'allakun fil masajid, orang yang hatinya itu terikat dengan masjid. Wa rajulani tahaba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang dia itu saling mencintai karena Allah, dia itu berkumpul bersatu karena Allah, dan dia berpisah karena Allah. Wa rajulun ta'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan ada orang yang kemudian seorang perempuan yang dia punya kedudukan, kecantikan, dia menggodanya. Seperti kisah Nabi Yusuf. Kemudian dia berkata, ini akhafullah, sungguh aku ini takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiku yaminuhu. Orang yang dia bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya itu sampai-sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini juga kinayah ya, maksudnya perumpamaan, bukan kemudian kalau sedekah pasti ini atau tangannya dimasukkan. Tangan kirinya disembunyikan di saku, tapi habis itu tangan kanannya selfie ya sama. Jadi ya tidak memenuhi persyaratan ini. Ini untuk menunjukkan saking rahasianya, ini kan sesuatu yang dekat itu. Sampai-sampai ini yang dekat itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh, maksudnya gitu. Saking tersembunyinya. Allah. Kemudian warajulun dzakarallaha khalian faqadat ainahu. Seseorang yang dia dalam kesendiriannya itu mengingat Allah, kemudian berlinang air matanya. Berlinang air matanya. Dan tidaklah seorang itu berlinang air mata dalam kesendirian, dalam mengingat Allah, kecuali pasti qasduhu fil ibadah fi ta'ati lillahi ta'ala. Kalau tidak terikat hatinya dengan Allah, itu tidak sulit itu. Atau bisa jadi mungkin dia punya masalah. Tapi ketika dalam kesendiriannya dia menangis pada Allah, ya tetap kan tujuannya kepada Allah. Artinya memang berbicara keikhlasan itu seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti ini dengan niatnya yang seperti itu, maka diberikan keutamaan tadi. Allah akan naungi dia pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari 7 golongan. Ini masih pemuda ini. Kemudian jihad, al-jihad. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ghaza fi sabilillah wa lam yanwi illa iqalan falahu manawa. Siapa yang berperang di jalan Allah dan dia tidak meniatkan perangnya itu kecuali hanya iqalan. Iqalan itu tali untuk mengikat unta, tali unta. Falahu manawa, maka dia mendapatkan apa yang diniatkan. Ini perumpamaan sekaligus menunjukkan sesuatu yang rendah
dia berjihad hanya untuk mencari tali unta. Dunia itu diibaratkan seperti tali unta. Kan sebenarnya dia berperang karena apa? Untuk misalnya kehormatan, pujian atau ghanimah yang melimpah ruah. Hanya semata-mata mencari itu. Diibaratkan seperti yaitu representasinya tali unta itulah. Kalau berperang hanya untuk mencari tali unta ya dia dapat itu aja. Maka di mana sawahidnya, di mana penguat ininya perintah untuk ikhlas? Ya itu tadi, ini mafhum mukhalafah dari ungkapan ini. Berarti kalau untuk mendapatkan ridho Allah jangan niatkan untuk dunia. Gitu. Jadi kalau meniatkan untuk dunia ya falahu manawa. Baginya apa yang dia dapatkan. Dan beliau tidak sebutkan lagi. Beda dengan misalnya innamal a'malu binniyat. Faman hijratuhu lillahi wa rasuli fa hijratuhu lillahi wa rasuli. Kan disebut lagi. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya untuk apa yang dia niatkan. Tidak disebut lagi imra'atun atau dunia karena apa itu hina. Sesuatu yang hina tidak usah disebut dua kali, sekali saja. Ada yang menjelaskan seperti itu. Jadi kenapa tidak disebut misalnya walam yanwi ila iqalan falahu, misalnya mendapatkan falahu iqalan, misalnya dia mendapatkan iqal juga, tapi coba disebutkan falahu mana, maka dia mendapatkan apa yang diniatkan, karena ini hina sekali tidak disebut ulang. Dan sekaligus ini bahwa apapun niatnya itu, ya itulah yang dia dapatkan. Gitu. Betul. Jadi niatnya bisa juga karena tadi, karena mamanya bela ini yang diserang ini, sukuku ini, kaumku ini, negaraku gitu, atau biar terkenal. Saya pengen jadi kesatria, hero, menjadi pahlawan. Artinya semua kembali kepada niatnya. Apa yang diniatkan. Masya Allah, ini syahid yang sangat penting. Kemudian itiba'u janais, mengiringi jenazah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manit taba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yafrugha min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bi qirataini. Siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim dan dia itu beriman dan berharap pahala dari Allah, dan dia itu terus membersamai jenazah itu sampai mensolatkan jenazah sampai akhir selesai menguburkannya, maka ketika dia kembali dari itu dia mendapatkan pahala semisal 2 kirot. Kullu kirotin mislu Uhud. 1 kirot itu semisal gunung Uhud. Waman sholat alaiha, siapa yang mensolatkan mayit, summa roja'a, kemudian dia kembali, qabla an tudfana, sebelum mayit itu dikuburkan, fa innahu yarji'u bi qiratin, maka dia mendapatkan 1 qirot. Nah ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama tentang keikhlasan tadi, kalau dia ikhlas melakukan itu lillahi ta'ala, maka dia dapatkan itu tadi. Yang kedua, ini bagian dari adab kita mengiringi jenazah. Kalau memang tidak terburu-buru, maka usahakan sampai penguburan. Karena itu tadi Allah janjikan 2 kirot, dan 2 kirot, 1 kirot semisal Uhud, itu kan berarti besar sekali. Itu maksudnya dapat pahala ya, dapat tanah ya. Dapat pahala besar yang sangat besar. Kemudian takziah itu juga kalau bisa mensolati. Jadi bukan cuma datang kemudian ngobrol kan gitu ya. Nah, ini nasihat yang bisa kita ambil dari hadis. Jadi artinya kalau orang itu datang terus ya dia mungkin ngasih sesuatu sebagai bagian dari bela sungkawa ya, mengucapkan ucapan bela sungkawa dan tidak menyolatkan. Kalau menurut dohirnya hadis, maka dia tidak mendapatkan kirot, 1 pahala kirot itu ya. Ya, kalau dari dohir ini ya, kita lihat dari dohirnya seperti itu. Tapi pembahasan ulama Allah alam. Cuma kita melihat mengambil faidah dari dohirnya hadis ini. Maka kalau datang kemudian dia mensolati terus pulang, dia dapat 1 kirot. Kalau dia datang mensolati kemudian sampai mengiringi di maghrib penguburan sampai selesai, maka dia dapat 2 kirot. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi apa yang disampaikan oleh penulis menjelaskan tentang perintah untuk ikhlas yang
ada pada sunnah nabawiyah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini kita yakin sebenarnya ini adalah beberapa contoh saja ya. Karena tadi disebutkan banyak sebenarnya. Tapi menunjukkan bahwa betapa pentingnya ikhlas ini dalam setiap amal kita. Kalau amal salah kita udah nggak bahas. Tapi ini amal soleh yang dilakukan dengan niat yang tidak ikhlas, tadi seperti jihad, kemudian dan lain-lain tadi itu, kalau dilakukannya bukan karena Allah, ya ditolak. Dan tadi jenengan sebutkan amal salah. Jadi ikhlas itu perlu digarisbawahi, hanya untuk amal soleh. Dan ikhlas beda dengan semata-mata kerelaan ya. Jadi kalau misalnya yang dulu kemarin memberikan sedekah terus hanya dari sisi kerelaan, ada orang-orang yang dia kaya, dia hartanya banyak, dia mengeluarkan uang misalnya 100.000 atau bahkan 100 juta misalnya. Dia nggak kerasa seperti mengeluarkan sesuatu yang berharga, enteng aja. Apakah itu pasti ikhlas? Belum tentu. Karena bukan soal kerelaan, bukan soal cul gitu, enggak. Tapi ini kaitannya dengan tadi, selalu kita kembalikan bahwa ini ditujukan qasdul fitoatihi lillahi atau li ghairihi. Tujuan ketaatannya ini untuk Allah atau selainnya. Kalau cul ternyata CSR, jadi biar namanya harum. Oh saya ikhlas, ini saya tidak merasa berat kok, 100 juta enteng gitu. Tapi itu bukan lillah, tidak untuk Allah. Bukan sebuah ketaatan pada Allah, ya tidak ikhlas. Apalagi kalau misalnya dulu pernah ada pertanyaan, kalau ini bukan Muslim bagaimana? Apakah ini ikhlas? Oh itu malah di luar pembicaraan kita. Di luar pembicaraan kita, karena ikhlas tidak ikhlas itu kaitannya dengan ibadah itu tadi kan. Kalau kita merujuk definisinya Ibnul Qayyim itu maksud tujuan dari ketaatan lillah, yaitu ifradu hakillah, itu haknya Allah, berarti ya sudah itu masuk dalam Islam. Gerbangnya saja belum masuk, bagaimana bisa dianggap? Jadi ada permisalan seperti ada orang ikut lomba, maka dia harus daftar dulu agar resmi disebut sebagai peserta lomba. Musabakoh ini harus resmi dulu lah. Dia itu nggak daftar walaupun dia ikut lari, ya dan dia nomor 1, ya tetap dia bukan peserta musabakoh. Gitu. Sehingga ya ikhlas itu harus amal soleh karena Allah Ta'ala. Ini kalimat yang sangat penting dan untuk menjadi pengingat bagi kita semua. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita ini keikhlasan dalam setiap amal kita dari awal hingga akhir hayat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.